Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam akhir pekan kembali menjumpai Anda bersama saya Gita Malika dan juga Caca Anissa. Dari sisi dialog pemirsa, kita akan membahas pernyataan ataupun permohonan maaf dari Presiden Joko Widodo kepada seluruh rakyat Indonesia dalam acara zikir dan juga doa kebangsaan di Istana Merdeka. Presiden menyampaikan dirinya bukanlah orang yang sempurna dan tidak bisa memenuhi harapan semua pihak. Apa makna dari permintaan maaf Presiden dan bagaimana pula respon dari sejumlah elit partai politik terkait permintaan maaf ini? Kita akan bahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Caca? Iya, benar sekali Agita dan juga pemirsa. Selain itu malam hari ini kita akan update perkembangan terbaru pemirsa atas kejadian insiden pemukulan yang dilakukan oleh pemilik Wensan Daycare School di Depok, Jawa Barat, dan kabarnya informasi hari ini ada pemeriksaan sejumlah saksi-saksi. Apa saja keterangan dari saksi tersebut semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita mulai dari informasi pertama, pemirsa. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan alternatif Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, diduga supir tidak mengenal medan yang berbelok dan menanjak menurun, akibatnya beberapa penumpang mengalami luka-luka. Sebuah bis yang membawa rombongan keluarga yang berjumlah 30 penumpang dan berangkat dari Rawabelong, Jakarta Barat menuju Villa Putih Kampung Pakancilan, Desa Kuta, Megamendung, Bogor untuk menghadiri acara keluarga. Saat melintasi jalan alternatif, rem bus diduga mengalami kerusakan hingga akibatkan kecelakaan. Bis keluar jalur dan menabrak pembatas jalan serta rumah warga. Jalan yang licin dan menanjak turun menyulitkan supir mengendalikan kendaraannya. Penumpang yang selamat telah dievakuasi oleh personil Polsek Cisarua dan personil Koramil Cisarua Megamendung. Sementara korban yang mengalami luka-luka mendapatkan perawatan di rumah sakit di wilayah Cisarua. Kita konfirmasi lain, aksi dukungan global untuk Gaza dan Palestina dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Jakarta. Peserta aksi memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan meminta Israel menghentikan genosida. Ribuan peserta aksi memadati halaman Monumen Mandala yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan sejak Sabtu pagi. Sejumlah orasi bela Palestina yang membakar semangat peserta aksi disampaikan. Peserta aksi juga membentangkan bendera merah putih dan bendera Palestina yang memiliki panjang masing-masing 25 meter sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Peserta aksi juga meminta genosida yang dilakukan Zionis Israel untuk segera dihentikan. Selain itu, peserta yang hadir juga dapat melakukan donasi dan membeli kaos bela Palestina yang keuntungannya akan diberikan kepada warga Palestina. Aksi solidaritas bela Palestina juga digelar di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Peserta aksi meminta pemerintah Indonesia lebih keras bersuara untuk menghentikan genosida yang dilakukan Zionis Israel. Semua elemen masyarakat, ormas, dan tokoh lintas agama turut hadir dalam aksi bela Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dengan adanya aksi ini, pemerintah Indonesia diharapkan lebih keras bersuara untuk menghentikan genosida Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Ratusan massa terdiri dari umat muslim di Bandung Raya menggelar aksi damai bela Palestina di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Massa aksi juga melaksanakan doa bersama untuk rakyat Palestina, baik yang saat ini berjuang dan meninggal saat peperangan berlangsung. Aksi tersebut merupakan sebuah ekspresi dan penghormatan terakhir atas tewasnya pemimpin Hamas, yaitu Ismail Haniyeh. Warga lintas organisasi masyarakat Islam di Bandung akan terus melakukan aksi rutin untuk membela kemerdekaan Palestina. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang tahanan rutan Pak Jo, kelas 1A Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di kamar tahanan. Terdapat luka diduga bekas kekerasan pada jasad napi narkoba.
Tahanan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut bernama Yogi Irawan, warga desa Babat, kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Saat ini jenazah telah dibawa oleh keluarga, setelah sebelumnya dibawa ke Rumah Sakit Islam Siti Hadijah Palembang. Jenazah Yogi dibawa keluarga ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. Ayah dari Yogi mengatakan ditemukan luka pada bagian leher dan memar pada kening anaknya. Keluarga menduga luka tersebut bekas kekerasan. Ayo Pak, Bu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepolisian masih kesulitan meminta keterangan dari Meita Irianti, pemilik daycare sekaligus tersangka dalam kasus penganiayaan balita karena faktor kesehatan. Ya pemirsa, pihak kepolisian kini menitipkan tersangka ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pembantaran tersangka Meita ke Rumah Sakit Polri karena yang bersangkutan dalam kondisi kurang sehat sehingga belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut. Meski begitu, pihak kepolisian tidak menjelaskan secara detail mengenai kondisi kesehatan tersangka. Namun tersangka memang diketahui dalam kondisi hamil 4 bulan. Hingga kini belum ada penjelasan mengenai berapa lama masa pembantaran Meita di Rumah Sakit Polri. Sementara itu pihak kepolisian terus mendalami tindak pidana yang terjadi. Dan malam ini rencananya akan ada pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh Polres Metro Depok. Lalu bagaimana perkembangan terbaru atas kasus ini? Langsung saja kita tanyakan kepada reporter kami Adi Mulya yang sudah berada di Depok, Jawa Barat. Adi Mulya, silakan. Baik, selamat malam Caca Anissa, Agita Mahlika dan juga pemirsa. Memang setelah sebelumnya pemeriksaan saksi yang akan dilaksanakan pada pukul 7 malam ini dilaksanakan pada pukul 10 pagi tadi rencananya, namun karena satu dan lain hal, pemeriksaan 3 orang saksi plus 1 saksi yaitu ayah korban ini akan dilaksanakan pada pukul 7 malam hari ini. Nah, rencananya memang pada pemeriksaan saksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik daycare Wensen School ini akan dihadirkan 4 orang saksi, di mana 3 ini merupakan guru-guru dari Wensen School, sementara 1 lainnya merupakan ayah dari korban. Nah, Caca Anissa dan juga pemirsa, untuk pemeriksaan ini informasinya nanti akan mengupas bagaimana kemudian yang saksi lihat mengenai kasus ini, karena memang polisi masih kesulitan disebabkan dari tersangka yang telah ditetapkan tersangka inisial MI ini dalam kondisi sakit dan juga tengah mengandung, usianya ini kurang lebih sekitar 4 bulan, usia kandungan maksud kami 4 bulan, dan Polres Metro Depok ini sudah membantarkan tersangka ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dipantau kesehatannya seperti apa. Yang jelas kepolisian Depok masih terus berupaya mencari tahu apa sebetulnya yang terjadi pada kasus penganiayaan yang terjadi di Wensen School Depok, Jawa Barat ini. Nah, Agita Mahlika dan juga pemirsa, dalam perkembangan kasus ini Polres Depok juga berkonfirmasi atau berhubungan langsung dengan stakeholder lainnya, di mana terdapat Kementerian PPPA dan juga KPAI untuk mencari tahu apa sebetulnya dan juga mendapatkan info-info tambahan dalam penyidikan yang tengah dilakukan. Karena dalam kasus ini kita ketahui bersama sebelumnya memang penyelidikan, namun karena satu dan lain hal dan juga telah ditetapkan gelar perkara kemarin, dan kini naik statusnya dari penyelidikan menuju penyidikan, dan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang mana ini merupakan pemilik Wensen School Daycare yakni berinisial MI tersebut. Untuk sementara demikian, Caca dan juga Agita, kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Adi Mulya, informasi langsung dari Polres Depok, Jawa Barat.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memastikan partainya akan mengusung kader Gerindra, Deddy Mulyadi, sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat. Keputusan Golkar meminang Deddy Mulyadi maju di Pilkada Jawa Barat seakan menegaskan langkah Golkar terkait nasib kader Golkar lainnya, yakni adalah Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai Golkar memastikan akan mengusung kader Gerindra Deddy Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat. Hal ini dipastikan setelah utusan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yakni Singgih Januaratmoko, yang ditemani pengurus DPP menemui langsung Deddy Mulyadi di Bandung, Jawa Barat. Pertemuan ini memastikan pinangan dari Golkar untuk Deddy yang kini berada di bawah bendera Gerindra. Deddy menyampaikan dirinya diminta Airlangga untuk mempersiapkan diri menjadi Gubernur Jawa Barat lewat usungan Koalisi Indonesia Maju. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan keputusan Golkar meminang Deddy maju di Pilkada Jawa Barat sekaligus menegaskan langkah Golkar terkait nasib kader lainnya Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, menyebutkan program makan bergizi gratis Prabowo Gibran bukan hanya makan siang, namun meliputi sarapan dan makan siang. Selain itu, untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintahan Prabowo Gibran nantinya akan membuat program perumahan massal. Berikut pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, dalam acara Dialog Nasional di Jakarta. Kondisi lingkungan dan kondisi gizi ini yang menyebabkan tingginya stunting. Dan kalau kita lihat, kalau stunting tidak kita tanggulangi dan kondisi-kondisi perumahan kita tidak perbaiki, mutu dari bangsa Indonesia nanti tetap kurang bagus dari segi pendidikan. Maka Prabowo Gibran berniat dan bertekad untuk menanggulangi masalah pangan dengan makanan gratis, dan masalah perumahan kita segera akan mulai program perumahan massal baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Sesaat lagi usai jeda, pemirsa, Ibtu Rudiana yang tidak terima anaknya disebut meninggal karena kecelakaan tunggal lantas bergerak melakukan investigasi. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelang 2 bulan pemerintahan Jokowi Maruf Amin berakhir, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat 2 periode. Hal tersebut disampaikan Jokowi di agenda zikir dan doa kebangsaan jelang Hari Kemerdekaan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Di tengah sambutannya, Presiden Jokowi menyadari bahwa dirinya dan Wapres Maruf Amin tidak dapat memenuhi harapan semua pihak. Jokowi menyebut dirinya tak sempurna dan hanyalah manusia biasa. Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lantas bagaimana respon sejumlah partai politik atas permintaan maaf yang disampaikan Jokowi? Lalu apakah permohonan maaf Jokowi ke rakyat dinilai sebagai hal yang lazim mengingat masa jabatannya akan segera berakhir? Tim TV One mengabarkan. Ya, Presiden mengatakan saya bukan manusia sempurna, manusia biasa dan menyadari tidak bisa memenuhi harapan semua pihak. Kita tentunya menerka-nerka apa sebenarnya arti permintaan maaf dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada acara ataupun agenda zikir dan juga doa kebangsaan. Untuk membahasnya, kita akan bersama dengan tenaga ahli utama KSP, Bapak Johanis Joko, bergabung secara virtual. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gita. Baik, dan juga hadir di studio pengamat politik, Pak Hoirul Umam. Pak Umam, selamat malam. Malam, Mbak Gita. Baik, dan juga nanti akan bergabung secara virtual dari Ketua DPP PDIP, Bang Andreas Pareira. Saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, ini ada banyak pertanyaan dari pernyataan permintaan maaf Pak Jokowi, apalagi ada kata-kata disebutkan bukan manusia sempurna, hanya manusia biasa, tidak bisa memenuhi harapan semua pihak, Pak. Jadi dalam konteks apa sebenarnya permintaan maaf dari Presiden ini? Ya, Mbak Gita dan para pemirsa TV One, yang harus kita lihat itu kan waktu ya, konteksnya, peristiwanya, secara konteks waktunya harus Pak Presiden Jokowi ini kan sudah kurang lebih sekitar 2 bulan lagi, 2 bulan lebih sedikit, begitu akan mengakhiri Pak Presiden Jokowi dan Pak Yai Haji Ma'ruf Amin akan mengakhiri masa pemerintahan ini tepatnya di 20 Oktober 2024. Nah, peristiwanya adalah peristiwa doa dan zikir, di mana peristiwa doa dan zikir kalau menurut hemat kami ini kan sebuah peristiwa kegiatan yang penuh makna kontemplatif, makna penuh reflektif begitu. Nah, dalam posisi dan situasi itu maka suatu bentuk refleksi dan kontemplatif Pak Presiden terhadap proses perjalanan beliau sebagai pemimpin selama 10 tahun terakhir tentu itu tidak mungkin menyenangkan semua pihak, Mbak. Karena itu adalah konsekuensi kepemimpinan. Karena kalau kita bicara yang kedua, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, pasti kan turunannya adalah kebijakan yang diambil. Turunannya adalah berbagai sikap yang harus beliau putuskan begitu untuk masyarakat dan bangsa. Dan dalam setiap keputusan yang diambil itu pasti nggak mungkin menyenangkan semua pihak begitu. Pasti ada pihak yang diuntungkan atau yang merasa mendapatkan manfaat, tetapi ada juga pihak-pihak yang mungkin belum bisa dipenuhi harapannya. Nah, untuk pihak-pihak yang belum bisa dipenuhi harapannya inilah kalau menurut saya sikap kenegarawanan, sikap kerendahan hati Pak Presiden Jokowi. Beliau tidak mencari siapa yang mencari pembenaran, mencari siapa yang salah, siapa yang ini tidak, tetapi beliau mengambil tanggung jawab untuk menyatakan bahwa ini tanggung jawab saya, dan karena tanggung jawab saya ini maka saya memohon maaf kepada masyarakat apabila ada kebijakan-kebijakan beliau yang tentu tidak menyenangkan, belum bisa memenuhi harapan ekspektasi masyarakat. Sebenarnya itu, Mbak, dan dalam situasi yang penuh tadi saya sampaikan tadi kontemplatif dan reflektif itu, beliau sangat menyadari bahwa ya sebagai pemimpin itu harus mengambil tanggung jawab itu. Ya. Begitu, Mbak. Baik, jawaban ini tentunya saya akan minta tanggapan dari Pak Umam untuk bisa menganalisa apa sebenarnya makna dari permohonan maaf Pak Jokowi. Tapi saya ingin juga minta tanggapan langsung dari PDIP karena permintaan maaf Presiden ini menuai banyak respon beragam. Salah satunya juga dari elit partai politik. Dari PDIP sendiri bagaimana Bang Andreas Pareira menanggapi permintaan maaf Pak Presiden? Tadi kalau kata Pak Joko, ya karena tidak bisa menyenangkan semua pihak, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin ada tidak disetujui, ada juga yang disetujui. Bang Andreas.
Presiden tidak menyampaikan permintaan maaf ke partai politik. Sekira Kepada beliau seluruh rakyat menyampaikan Indonesia, secara Bang. umum aja. Jadi ya saya di sini melihat, saya bicara sebagai warga negara, dalam arti Pak Jokowi menyampaikan itu ke semua. Karena beliau juga tidak menyampaikan apa kesalahannya sehingga dia perlu minta maaf. Juga kepada siapa minta maaf itu, ya beliau tidak menyampaikan permintaan maaf pada partai politik, Mbak. Sehingga kalau kita lihat konteks, ya artinya permintaan maaf itu baik gitu, dalam arti bahwa orang meminta maaf. Tapi akan lebih bagus lagi kalau disampaikan juga apa sih sebenarnya persoalan yang membuat saya harus minta maaf. Saya kira di situ akan lebih jelas buat ya tujuan ketika kita menyampaikan permohonan maaf tersebut, saya berbuat kesalahan apa gitu ya. Jangan sampai ini, karena mungkin juga karena beberapa waktu yang lalu ada tulisan-tulisan yang dari beberapa media menyangkut nawa dosa atau apalah gitu tuh. Sehingga apakah ini yang perlu diminta maafkan kepada masyarakat gitu. Nah, saya tidak melihat bahwa ya makna dari permintaan maaf ini agak jelas gitu, dalam arti konteks permintaan maaf itu gitu. Karena kalau kita ya saya menyampaikan bahwa setelah 10 tahun selesai menjalankan tugas bahwa tidak bisa memuaskan semua orang, ya saya kira semua orang juga pasti dalam semua kebijakan, semua pemerintahan dia akan menyampaikan atau pada hal yang sama gitu, dalam arti dalam tanda petik ya permintaan maaf itu adalah sesuatu yang abstrak sekali gitu. Tapi kalau kita memang dengan tulus mau menyampaikan permintaan maaf, apa sih sebenarnya, sehingga kemudian rakyat juga tahu gitu, oh bahwa ini persoalan dan saya tidak akan berbuat lagi terhadap apa-apa yang sudah pernah terjadi yang selama ini menjadi kesalahan-kesalahan saya. Nah, saya kira itu poinnya, Mbak. Oke, Pak Joko boleh langsung ditanggapi. Kalau kata Bang Andreas, seharusnya kan kalau permintaan maaf diberitahulah kenapa minta maaf, apa kesalahannya, kepada siapa juga, kenapa ini tidak dirinci secara jelas begitu? Ya, ini kan sekali lagi Mbak, ini forumnya kan forum doa dan zikir yang penuh nuansa kontemplatif, penuh nuansa reflektif gitu. Nah, pada titik ini kan sekali lagi kan, kalau kita mau bukan untuk, jadi gini, tatarannya itu jangan tataran yang kontemplatif, reflektif ini jangan sekedar ditarik menjadi sebuah ketataran teknokratik gitu loh, tataran kebijakan-kebijakan yang harus didetailkan dan segala macam begitu. Artinya ya boleh saja Bang Andreas tadi menyampaikan hal itu, tetapi kalau kami memaknainya adalah ini adalah memaknai bahwa kita lihat secara utuh gitu ya Mbak Agita, dan konteks apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa bangsa ini itu dengan menghadapi berbagai krisis, tapi kita bersyukur bahwa krisis itu bisa kita hadapi, maka kita butuh bersatu padu. Lah dalam konteks bersatu padu ini kan kita lihat sekarang ini kan banyak juga kan masih hal-hal yang ya hal-hal yang menjadi perdebatan di publik, dan pada titik itu ya beliau dengan kesungguhan dan kerendahan hati menyadari ya sudahlah, segala apa yang terjadi itu itu tanggung jawab pemimpin begitu, dan dalam tanggung jawab pemimpin itu beliau ya tidak mungkin menyenangkan berbagai pihak, pasti akan menimbulkan pro kontra. Sementara kita hari ini butuh persatuan, kita butuh saling bantu, saling ini, tanggung jawab saya sebagai pemimpin untuk meminta maaf kepada publik begitu. Sebenarnya pada tataran itu begitu Mbak. Kalau terkait dengan apakah salah benar atau kebijakan itu debatable sekali lah. Itu bisa panjang gitu perdebatannya. Tapi kan ini satu bentuk sikap kenegarawanan, sikap kerendahan hati, dan untuk menyampaikan hal-hal yang ya sudah, ayo kita bersama-sama kita melihat menatap ke depan yang ada tantangan-tantangan lain yang harus kita beresi bersama untuk Indonesia bisa lebih maju pada periode-periode berikutnya. Baik, Pak Joko. Begitu. Oke, kalau gitu saya boleh minta tanggapan langsung dari Pak Umam, karena kita masih tentunya
berusaha menafsirkan ya, apa sih sebenarnya permintaan maaf dari Presiden ini. Kalau kata Bang Andreas ya seharusnya dirinci saja, salahnya tuh apa sebenarnya, jangan jadi terkesan mengawang. Tapi kalau kata Pak Joko sebenarnya ya sebagai seorang negarawan yang memang meminta maaf atas segala kesalahan baik yang menyenangkan maupun tidak. Ya, bagi kita dalam konteks ini tentu yang disampaikan oleh Pak Presiden, momentumnya seperti yang disampaikan oleh Mas Joko tadi, bahwa momentumnya adalah acara zikir dan doa. Memang nuansanya nuansa generik ya, religi dan kontemplatif tadi dalam istilah Mas Joko. Tetapi di saat yang sama memang apa yang disampaikan oleh Mas Joko dan juga Pak Andreas itu yang kemudian ditangkap oleh publik. Bagi para pendukungnya tentu yang disampaikan oleh Pak Jokowi dianggap sebagai sebuah sikap kenegarawanan, ekspresi keterbukaan terhadap apa yang kemudian menjadi tanggung jawab dia. Tetapi di saat yang sama ini maknanya apa? Karena kalau misal kemudian statement itu disampaikan tapi tidak memiliki makna dan hanya basa-basi saja, maka kemudian itu menjadi sebuah statement yang hampa makna dan dalam bahasa Pak Prabowo itu omon-omon saja. Nah, ini yang kemudian perlu didetailkan. Memang dalam konteks politik, momentum ini menjadi penting karena ini adalah Agustus terakhir ya, dari 10 tahun rentang perjalanan kepemimpinan Pak Jokowi. Tentu ada positif, negatif, tetapi di saat yang sama, statement ini tentu harus kemudian diletakkan pada basis konteks yang ada. Bisa saja dalam konteks tertentu statement permintaan maaf ini adalah bagian dari strategi untuk menyelamatkan citra publik di akhir masa jabatan yang dalam konteks ini tentu bisa mengalihkan kontroversi atau kritik yang selama ini atau terutama belakangan ini dialamatkan kepada Pak Jokowi. Tapi kan masih 2 bulan lagi, masih bulan Oktober. 2 bulan lagi untuk rentang kekuasaan 10 tahun itu sangat-sangat di ujung. Artinya ini adalah fase ending dan menjadi penting bagi Presiden untuk melakukan wrap up atas kepemimpinannya. Tetapi betul yang disampaikan oleh Pak Andreas, saya pikir itu menjadi sebuah bahan yang penting untuk diterapkan. Karena bagaimanapun juga statement permintaan maaf itu jangan sampai hanya menjadi statement yang mengawang-awang, tetapi harus didetailkan. Misalnya dari janji nawacita itu, mana yang sudah dijalankan, mana yang belum. Tentu dalam approval rate yang tinggi ada beberapa yang sudah dianggap berhasil dijalankan. Tetapi yang belum itu didetailkan. Supaya apa? Supaya karakter keberlanjutan atau continuation dalam konteks pemerintahan itu menjadi clear. Apakah nawacita itu memiliki keterkaitan dengan astacita ataukah sebenarnya itu disengage sama sekali. Nah, momentum permintaan maaf ini seharusnya kemudian menjadi bahan masukan terutama bagi teman-teman di pemerintahan. Mas Joko dari KSP barangkali bisa menjembatani itu supaya kemudian apa sih titik-titik lemah yang kemudian bisa diperkuat, diperbaiki dalam konteks pemerintahan yang akan datang. Oke, Mas Joko, ini kan menjadi pertanyaan juga karena ternyata permintaan maaf Presiden mungkin tujuannya karena memang dalam konteks kebangsaan, konteks zikir, tapi banyak kemudian jadi multitafsir, dimaknai sebagai terkesan mengawang atau bahkan ada yang mengatakan terkesan berbasa-basi saja, Pak Joko. Nanti boleh dijawab usai jeda seperti apa sebenarnya makna dari permintaan maaf ini dan apa sebenarnya tujuannya, tapi boleh dijawab usai jeda, saat lagi kami kembali. Izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, sekarang saya ingin kembali ke Bang Andreas Pareira. Bang Andreas, ketika Presiden mengatakan permintaan maaf dan juga mengatakan juga tidak bisa menyenangkan semua pihak, apakah PDIP ini juga merasa termasuk juga sebagai bagian dari pihak-pihak yang tidak bisa disenangkan juga, Bang Andreas? Presiden tidak pernah bicara tentang PDI Perjuangan di situ. Mungkin juga tidak merasa bersalah pada PDI Perjuangan. Sehingga ini konteksnya saya nggak tahu juga apa yang dimaksudkan gitu di situ. Sehingga ini kan menjadi tafsiran dari ya itu tadi seperti yang Mas Umam sampaikan tadi. Orang bertanya apa sih maksudnya gitu. Gini Mbak,
di dalam di dalam relasi sosial kita ada dua kata yang sering kita ungkapkan. Ketika orang mengundang kita mengucapkan terima kasih atas undangannya. Gitu. Ketika undangan kita penuhi, tapi kita datang terlambat, mohon maaf atas keterlambatan. Saya sudah diundang, tapi mohon maaf atas keterlambatan. Jadi orang tuh tahu, oh dia diundang, tapi dia kemudian mohon maaf karena dia terlambat. Gitu. Itu hal yang fair di dalam relasi sosial ketika orang berhubungan satu sama lain. Gitu. Nah, saya kira dalam konteks ini tadi Mas Umam sampaikan, rakyat sudah memilih, rakyat mempercayakan pemerintahan 10 tahun, janji saya apa selama ini, apa yang saya bisa penuhi. Misalnya saya janji untuk melakukan penegakan hukum, tapi justru saya tidak melakukan itu. Nah, saya mohon maaf karena saya berjanji untuk melakukan penegakan hukum, tapi justru saya memanfaatkan hukum untuk kekuasaan saya misalnya, gitu, seperti itu. Jadi jelas rakyat tahu apa sih konteks dari permintaan maaf ini, gitu. Ini kan kita bicara kepada rakyat, gitu. Jadi itu contoh dari bagaimana kita secara tulus menyampaikan suatu ucapan terima kasih atau ucapan permohonan maaf itu untuk membangun relasi sosial yang lebih baik, gitu. Tapi kalau kita hanya bicara secara umum, ya orang apa sih sebenarnya maksud daripada, apakah jangan-jangan dia meminta maaf tapi justru dia melakukan hanya untuk kepentingan itu tadi, gimmick politik atau kurang lebih. Jadi muncul berbagai penafsiran yang berkaitan dengan permohonan itu sendiri, gitu. Oke, Pak Joko seperti apa ini responnya? Terkait apa, Mbak? Iya, pernyataan Bang Andreas Pareira bahwa ini permintaan maaf tapi jadi tidak menyasar ke siapa-siapa, jadi multitafsir karena justru permintaan maaf tersebut ada pihak-pihak yang tidak merasa ini permintaan maaf atas apa dan ditujukan untuk apa juga. Gini loh Mbak, sekali lagi ini kan forumnya ya Mbak ya, forumnya yang diadakan itu kan forum zikir, doa. Kalau kita bicara zikir, doa itu nuansanya pasti nuansa religi, kontemplatif, reflektif, yang ini tuh berada pada area rasa dan sikap gitu. Rasa untuk mengintrospeksi diri dengan segala situasi apa yang terjadi. Sementara kalau tadi yang disampaikan Bang Andreas itu kan pada tataran, kalau menurut saya itu kan tataran teknokratik, rasional, dan hal-hal yang itu bukan di situ forumnya begitu. Jadi nanti akan ada forum lagi, jangan Pak? Jangan ditafsirkan bermacam-macam begitu. Kalau terkait itu tadi kan itu ada evaluasi dan segala macam ya. Nanti kan ada forum ya kita ada kan laporan RAPBN, laporan pidato kenegaraan, itu kan Presiden mempertanggungjawabkan secara mekanismenya itu di DPR begitu. Jadi tolong dipisahkan gitu. Presiden bisa saja tidak menyampaikan permintaan maaf pada kesempatan ini dan tidak perlu menjadi perdebatan seperti hari-hari ini gitu. Tetapi kan sikap yang diambil oleh Bapak Presiden sekali lagi adalah sebuah sikap pilihan beliau untuk bahwa dalam beliau memimpin bersama Profesor Kiai Ma'ruf Amin itu tentu ada pihak-pihak yang tidak bisa dipenuhi harapannya, tetapi kan kita harus lihat juga secara fair bahwa hari ini tingkat kepuasan approval rating Bapak Presiden Jokowi itu sangat tinggi sekali. Tetapi untuk yang belum bisa menerima tingkat kepuasan Bapak Presiden dengan seluruh problematika dan segala alasannya, pada titik ini beliau ini suatu bentuk, menurut saya sekali lagi bentuk kerendahan hati untuk mau meminta maaf. Padahal kalau tidak melakukan pun juga nggak ada masalah dalam forum ini. Tetapi ini kan forum yang menurut saya forum yang luar biasa mulia gitu, forum yang baik, para tokoh lintas agama berkumpul, para ulama ada di situ, dan ini adalah kesempatan terakhir Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden untuk bertemu mereka dalam forum resmi pada doa dan zikir kebangsaan ini. Ya dalam forum ini ya nggak ada salahnya akhirnya beliau mengambil satu sikap untuk atas nama pribadi yang telah diberikan amanat meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dengan segala dengan segala yang tadi disampaikan kepada pihak-pihak yang sekali lagi yang tidak bisa memenuhi harapannya lah begitu, Mbak.
Ya, Bang Andreas, ini bagaimana ya? Tadi disampaikan oleh Pak Joko, ini sebenarnya bukan dalam forumnya, karena forum ini memang dalam doa dan juga zikir, doa kebangsaan ataupun zikir. Sementara nanti kalau ada mengenai permintaan maaf kebijakan, masih ada lagi forumnya yang tentunya juga akan membahas terkait dengan teknokratik dan lain sebagainya. Yang memanfaatkan forum itu siapa? Ya pertanyaan akhirnya jadi pertanyaan publik, kenapa forum yang sangat mulia, sangat suci itu dipakai untuk memanfaatkan untuk jangan-jangan ya orang kan bisa menafsirkan ya ini forum yang begini mulia, begini suci ya untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan approval ratingnya lagi gitu. Anda melihatnya seperti itu, Bang? Tidak untuk meningkatkan approval rating, Bang. Kalau saya jadi jangan dilihat dalam perspektif vibe yang negatif terus begitu, Pak Andreas. Ya ini kan bisa muncul penafsiran, Mas. Saya kalau pergi ke gereja, saya justru itu. Makanya kita dialog di sini, mari kita tingkatkan vibe-nya gitu untuk yang positif, Bang. Di depan umum atas semua dosa-dosa yang sudah saya lakukan gitu kan. Itu di gereja kan biasa kita melakukan itu gitu kan. Dan itu forum yang mulia dan forum yang ini ya dari aspek keagamaan yang saya yakini gitu. Tapi ketika saya bicara itu di depan publik, ya orang akhirnya menafsirkan macam-macam kan. Dan itu akhirnya jadi hak publik. TV One juga menyiarkan ini secara khusus. Bagaimana Pak Joko? Ini menjadi pertanyaan kembali artinya, Pak. Ya nggak apa-apa, Mbak. Sekali lagi tafsirnya kan boleh orang bermacam-macam begitu. Tetapi ini kan sekali lagi ini kan kesempatan yang bagus yang dimiliki Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Beliau sebagai presiden dan wakil presiden yang sudah Pak Jokowi diberi amanat 10 tahun, Pak Kiai Ma'ruf 5 tahun, lalu bertemu dengan para tokoh agama, lintas agama, para ulama, habaib yang mereka ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang melalui mereka Pak Presiden itu menitipkan menyampaikan dan dalam kepada masyarakat atas permintaan maaf yang ya beliau sebagai seorang pemimpin tentu disampaikan tadi sebagai manusia juga tidak luput dari segala kekurangan begitu. Ini kan satu bentuk sekali lagi Mbak kerendahan hati kalau menurut saya untuk menyampaikan lah kepada publik rasa yang dirasakan oleh Pak Presiden begitu. Oke, Pak Umam, bagaimana kemudian mengartikan penjelasan langsung dari Pak Joko ini? Ya bagus sekali itu. Begini, supaya kemudian permintaan maaf ini tidak menjadi basa-basi, maka harus kita ukur dari sisi niat, kemudian konteks dan juga dampaknya. Apakah memang kemudian dari sisi niat, konteks dan dampaknya itu memberikan spektrum yang cukup luas kepada masyarakat secara umum. Memang begini, kalau itu di hadapan para kiai, para ulama, habaib, memang dalam tradisi keislaman ada cukup banyak ya hadis-hadis riwayat Bukhari, Nasai, Imam Muslim dan lain sebagainya yang kemudian menunjukkan bahwa permintaan maaf itu bisa mengindikasikan kemuliaan. Kemudian menghapus segala kesalahan, dosa-dosa, juga menunjukkan ekspresi keberanian untuk meminta maaf atas apa yang kemudian dilakukan. Tetapi sekali lagi memang, kalau misal kemudian ini diniatkan sebagai sebuah ekspresi yang tulus untuk meminta maaf, maka memang harus dijelaskan konteksnya apa. Kalau misal memang ini diletakkan dalam konteks fatsun politik secara umum, bagaimana kemudian sebuah kekuasaan akan mengakhiri proses kekuasaannya, ya tentu baik-baik saja. Tetapi akan jauh lebih kontekstual kalau misal kemudian permintaan maaf ini didetailkan, ini konteksnya apa. Nah, karena kalau misal tidak, itu bisa jadi permintaan maaf itu menjadi basa-basi. Ada nggak? Ada. Misalnya, kalau misal kita lacak ya sekali lagi apa yang terjadi di politik Amerika Serikat misalnya. Dulu Clinton misalnya menyatakan minta maaf secara tulus atas kasusnya terkait dengan konteks Monica Lewinsky dulu. Atau Richard Nixon terkait dengan Watergate meminta maaf secara tulus. Tetapi niat dan dampak yang sudah terjadi itu tidak bisa tercover. Tapi kalau kata Pak Joko kan ini sebenarnya bukan pada forumnya. Kalau misal kemudian bukan forumnya, kalau misal ini forum keagamaan, tentu kita apresiasi dalam konteks ini adalah bagian dari adab yang baik, fatsun politik yang baik dalam konteks mengakhiri kekuasaan. Tetapi kita akan uji
Kalau misal memang ini bukan forumnya, maka 16 Agustus sekaligus juga 17 Agustus pada momentum tertinggi dalam konteks kemerdekaan negara Republik Indonesia, terkait juga misalnya di 16 Agustus ada pidato resmi Presiden Republik Indonesia menjelang 17-an, maka itu adalah kesempatan terakhir. Apakah Pak Presiden Jokowi akan juga menyampaikan permintaan maaf yang bukan dalam konteks religiusitas, tetapi dalam konteks politik dan juga pemerintahan atas pilihan-pilihan kebijakan publik dan juga bagaimana mengeksersis kekuasaan yang dia pegang selama ini. Kita tunggu aja. Kita tunggu juga, dan kita nanti akan minta langsung tanggapan dari Pak Joko. Apakah memang nanti akan ada forum lainnya di mana Presiden meminta maaf di luar dari forum keagamaan dan juga tentunya permintaan maaf secara kebijakan dan juga teknokratik. Termasuk juga Bang Andreas bisa merespon, karena kita tahu hubungan PDIP dan juga Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir, dan apakah ini juga salah satu hal yang bisa dimaknai juga di dalam permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sesaat lagi pemirsa. Ya, langsung ke Pak Joko. Pak Joko, jika memang permintaan maaf Presiden ini pada forum keagamaan, apakah artinya akan segera juga nanti ada forum permintaan maaf Presiden yang lebih spesifik dialamatkan ke siapa, kemudian juga kesalahannya apa saja begitu? Kita tunggu aja Mbak, nanti Mbak, kalau terkait itu. Ini kan ranahnya ranah beliau begitu, untuk bisa mengambil momen-momen untuk melakukan evaluasi. Tetapi kalau secara tata kenegaraan itu kan memang setiap tanggal 16 dan 17 itu ada pidato kenegaraan. Dalam pidato kenegaraan itu melihat apa yang telah terjadi, lalu apa yang perlu dievaluasi dan apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Ya kita tunggu aja Mbak, kalau terkait masalah apakah ada forum-forum yang lain atau tidak, ya saya menunggu saja nanti dari yang akan terjadi di beberapa hari ke depan, dalam 2 bulan ke depan. Baik, Bang Andreas, kita tahu permintaan maaf Presiden Joko Widodo dikarenakan atau menjelaskan untuk berminta maaf karena selama 10 tahun dan juga 2 periode ini sudah menjabat sebagai presiden, apabila ada salah-salah, dan kita tahu PDIP ini sudah membersamai presiden tentunya juga dalam 10 tahun terakhir, Bang Andreas. Bagaimana kemudian memaknai permintaan maaf ini, atau apakah PDIP juga akan menunggu ini permintaan maaf selanjutnya yang lebih spesifik lagi? Yang tahu itu Mbak, kalau mungkin beliau nggak tahu apa-apa atau nggak mau tahu. Ya, jadi bagaimana kemudian respon dari PDIP yang sudah membersamai selama 10 tahun terakhir ini juga, Bang Andreas? Ya, kita semua tuh sudah tahu kan bahwa perjalanan politiknya ya, buat PDI Perjuangan itu partai punya sejarah yang panjang, dan soal Pak Jokowi merasa bahwa dia adalah tumbuh dan besar dari PDI Perjuangan dan kemudian dia didukung oleh PDI Perjuangan 2 periode, itu wilayah beliau, wilayah kepribadian beliau lah. Buat PDI Perjuangan tidak ada beban soal itu. Oke, baik. Kita akan tunggukah Pak Umam, mungkinkah akan ada permintaan maaf lainnya dari Presiden yang kali ini memang betul-betul menyasar tapi tidak mengawang begitu ya Pak Umam? Iya, memang minta maaf itu gimana ya, ada satu hal yang seringkali kalau misal kemudian permintaan maaf disampaikan itu tidak harus memang disebutkan satu persatu. Dan juga ini kan seperti permintaan maaf yang alamatnya kemana juga nggak clear gitu ya. Tetapi konteksnya kepada publik, kepada masyarakat secara umum. Tetapi ibaratnya minta maaf di hari raya itu, mohon maaf lahir batin itu ya memang nggak perlu didetailkan kesalahannya apa saja gitu. Tetapi yang terpenting adalah konteks, niat, dan juga memang dihitung betul ini apa yang perlu diperbaiki. Nah, kalau misalnya kemudian paham konteks dan niatnya, maka kemudian ini akan menjadi sebuah energi yang sangat positif. Ada seorang penulis, author dari Kanada, Lynn Johnson, dia pernah bilang bahwa an apology is a super glue of life. Jadi permintaan maaf yang tulus itu bisa menjadi perekat yang sangat efektif dalam konteks apapun, politik, kenegaraan, dan lain sebagainya. Nah, yang disampaikan Pak Jokowi, kalau misal memang itu disampaikan tulus dalam konteks kepemimpinannya, tentu dengan mengembrace ya segala catatan, kritikan, dan juga barangkali ada hal-hal yang dianggap sebagai kealfaan atau kesalahan. Nah, ini yang kemudian menjadi bridging yang baik. Jangan sampai kemudian segala sesuatu dilihat dalam konteks yang monolitik. Kalau yang bagus, bagus semua.
kemudian dilihat dengan pujian sundul langit gitu kan. Tetapi ada sisi-sisi yang kemudian perlu diperbaiki dan juga di-embrace. Nah, sisi ini yang kemudian perlu didetailkan, bukan dalam konteks kemudian mendekonstruksi semuanya, tetapi sekali lagi diletakkan dalam konteks pemahaman yang lebih konstruktif. Jadi minta maaf. Nah, kalaupun kemudian dalam konteks politik, ya PDIP sepertinya salah satu pihak yang bisa jadi menjadi list pertama ini untuk yang kemudian barangkali cocok juga kalau misal Pak Jokowi minta maaf karena tampaknya ada luka yang cukup dalam konteks dinamika politik di Pilpres kemarin. Tetapi dalam konteks kepemimpinan secara general di Indonesia tentu kita tetap apresiasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai sebuah bentuk fatsun politik, etika kekuasaan. Tetapi sekali lagi itu jangan sampai kemudian hampa makna dan juga basa-basi saja. Maka harus didetailkan yang positif apa yang sudah dilakukan, ditingkatkan. Yang negatif, yang kurang optimal apa supaya kemudian nanti diperbaiki ke depan. Oke, kita akan tunggu dan mudah-mudahan masukan ini didengar. Tapi terima kasih sekali lagi. Kita tunggu 16 Agustus yang akan datang. Kita tunggu tanggal 16 Agustus. Terima kasih Pak Umam, terima kasih juga Pak Joko, dan terima kasih Bang Andreas Parera sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi Caca Anissa akan hadir usai jeda dengan sejumlah informasi. Kita punya informasi apa, Caca? Benar sekali Agita, sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan kepada Anda wawancara khusus kami dengan Wakil Menteri Pertanian. Usai jeda berikut. Ya pemirsa, seperti biasa pekan ini kami hadirkan wawancara khusus dengan sosok yang sedang menjadi sorotan pemberitaan. Kali ini kami hadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri yang juga merupakan orang dekat Prabowo Subianto. Kamis, tanggal 18 Juli 2024 menjadi hari yang sangat bersejarah untuk Sudaryono. Pria kelahiran tanggal 23 Januari 1985 di Desa Tambirrejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah itu dipanggil Presiden Joko Widodo ke istana. Di hari itu suasana istana Presiden di Jakarta dihadiri sejumlah petinggi negara dan para menteri. 3 orang putra terbaik bangsa dilantik dan diambil sumpah untuk dijadikan wakil menteri. Salah satunya yaitu Sudaryono. Pria berusia 39 tahun itu diangkat Presiden menjadi wakil menteri mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pria yang akrab dengan panggilan Mas Dar itu merupakan putra sematawayang dari pasangan suami istri Yahyo dan Suwarni yang berprofesi sebagai petani dan beternak. Di kampungnya, Sudaryono dikenal sebagai sosok anak yang cerdas. Cita-citanya ingin menjadi guru, membuat semangat belajar Sudaryono lebih tinggi dibanding teman-teman sebayanya. Sudaryono juga anak yang rajin membantu ayahnya bertani. Sejak kecil, sejak SD SMP itu cita-citanya pengen jadi guru. Cita-citanya. Saya mikir mas, guru itu harus kuliah, dana enggak punya. Kalau ada sekolah yang tidak bayar, yang punya beasiswa. Jadi bapak ini orang Pationo paling saya bisa meneruskan cuma SMA dong. Selanjutnya saya nggak bisa, karena faktor ekonomi mas. Kurang dari beberapa bulan lagi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia justru melantik 3 wakil menteri baru. Salah satunya orang dekat Prabowo Subianto, yaitu Sudaryono yang juga merupakan mantan sekretaris pribadinya. Sudaryono beberapa waktu lalu dilantik sebagai wakil menteri pertanian. Lantas dalam beberapa waktu yang singkat ini, apa saja yang akan dilakukan Sudaryono dan gebrakan apa saja yang akan dilakukannya, serta tugas apa yang dititipkan oleh Prabowo Subianto. Benarkah pengangkatan Sudaryono menjadi wakil menteri bermuatan politis seperti banyak dibicarakan orang? Di tengah kesibukannya sebagai wakil menteri pertanian, Sudaryono menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan tim TV One Fatimah Albar di kantor wakil menteri pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Mas Dar, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih smart, ya. Sudah menerima TV One.
Terima kasih. Kayak gaspol banget setelah dilantik langsung kemana-mana begitu ya Mas? Ya, gaspol rimblong. Mungkin kita kilas balik pada saat masa pelantikan ya Mas? Boleh. Saya mendengar Mas Dar dilantik ini H-2 sebelum dilantik. Tapi begitu saya mendengar Mas Dar dilantik, saya ngecek sosial media Mas Dar. Ini justru masih mengupdate seputar kampanye Mas Dar menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Ini gimana Mas Dar? H-2 sebelum dilantik masih kampanye sebagai calon gubernur Jawa Tengah, tapi kemudian 2 hari kemudian dilantik sebagai wakil menteri pertanian. Mungkin bisa dijelaskan prosesnya seperti apa? Jadi gini ya, saya itu kan adalah ketua Gerindra Jawa Tengah. Jadi saya ketua partai. Dan tentunya pencalonan gubernur, ya itu adalah satu hal yang orang maju di kontestasi, baik itu pilpres, kemudian pilgub maupun mungkin pilihan bupati atau wali kota. Kalau yang bersangkutan adalah ketua partai, itu ada efeknya. Contoh misalnya kita pileg sudah selesai, kemudian setelah pileg, pilpres, kemudian saya diberi petunjuk untuk maju jadi calon gubernur. Maju itu kan artinya kita menawarkan diri, kita memperkenalkan diri pada rakyat, begitu, kita sampaikan diri kita kepada rakyat yang tadinya orang tidak kenal sama sekali terhadap kita. Orang tahu Gerindra, tapi kan tidak semua orang tahu saya gitu. Yang tahu Gerindra dan tahu saya mungkin hanya kader inti Gerindra, pengurus dan seterusnya. Jadi sebetulnya proses pencalonan gubernur itu menjadi bagian yang baik secara istilahnya secara pembinaan partai, secara penguatan struktur partai, secara menyemangati pasukan, secara kita ngetes mesin partai politik kita gitu. Jadi tentu saja dari awal waktu saya maju, ya tentu ada risiko. Risikonya itu di 2 tahap. Saya selalu mengatakan kita itu naik gunung. Gunung yang pertama yang harus saya daki adalah saya berjuang supaya saya survei bagus, angka bagus, diterima banyak orang, dan lain-lain dan seterusnya, sehingga misalnya ada rekomendasi gitu. Nah, gunung yang pertama ini saya daki, pun orang bilang, kan Mas, kan belum tentu nanti rekomendasinya ke Mas Dar. Tapi saya melihat langkah ini nggak rugi. Beda kalau saya ini misalnya bukan ketua partai ya, misalnya saya tokoh non partai gitu, non partai kemudian maju jadi calon gitu kan, mungkin secara istilahnya kalau nggak jadi maju ya rugi udah. Meninggalkan sisa namanya dikenang orang gitu. Tapi karena saya ketua partai, jadi kita bergerak itu sebetulnya sambil nyemangatin, ayo gitu, menyemangati semua jaringan dari mulai provinsi, kabupaten, kecamatan, kemarin yang sudah berjibaku berjuang di pilpres dan pileg, kita semangati lagi dan eager, semangat, girohnya tuh muncul gitu. Sehingga saya dari awal memang ada risiko gunung ini tadi, gunung pertama ini bisa nggak saya lewati gitu. Ada risiko 50% bisa dan 50% kan tidak bisa. Tapi bisa dan tidak bisa tetap secara jaringan, pembinaan pasukan, menyemangati pasukan, mendisiplinkan pasukan, memanaskan mesin partai, memanaskan mesin relawan dan lain-lain itu menjadi sebuah keuntungan secara politis yang saya terima gitu. Jadi tentunya ya di ujungnya kan keputusan diambil gitu. Nah, keputusan apapun yang diambil dan itu saya sebagai kader yang loyal, kita siap gerak, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa ini tidak begitu tiba-tiba begitu Mas? Yang tadinya begitu siap di Jawa Tengah, tiba-tiba menjadi wakil menteri pertanian. Seperti apa Mas Dar melihatnya? Ya sebetulnya gini, saya paham ya. Ini kan ada Pak Prabowo terpilih jadi presiden. Kemudian kita tahu salah satu sektor yang memang menjadi utama prioritas beliau adalah sektor pangan. Makan siang atau makanan bergizi yang gratis disediakan negara itu ya, tapi juga kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pertahanan keamanan, kemudian juga ada pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi menjadi gubernur itu juga adalah jalan baik, dan menjadi teknokrat dalam hal ini masuk ke kementerian juga menjadi jalan yang baik.
Nah, menurut saya di ujungnya ya, pertimbangan untuk saya harus kemana dan kemana itu menjadi kebutuhan pimpinan gitu. Kebutuhan pimpinan dalam hal ini adalah Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo adalah keberlanjutan dari presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi yang saat ini masih menjabat begitu. Sehingga orang kan mengatakan kepada saya, oh Mas Dar ini berarti maju karena ini karena itu, dengan banyak asumsi ya. Kita tidak bisa kontrol asumsi orang. Tapi di sini secara umum di ruang publik saya sampaikan bahwa tentunya pimpinan mengambil langkah untuk saya akhirnya jadi Wakil Menteri Pertanian itu dengan ada pertimbangan dan bisa saya jelaskan. Mungkin tidak bisa semua, tapi paling tidak yang saya pahami. Yang pertama, saya ketua partai, tapi saya aktivis UMKM, aktivis pasar tradisional ya, dan aktivis petani, Mbak. Itu satu. Jadi saya udah lama memang membina komunitas kelompok tani, saya bikin organisasi Tani Merdeka, yang tadinya hanya di Jawa Tengah, tapi akhirnya se-Indonesia ada semua. Terus kita mengadvokasi petani, bahkan kita buat lembaga tempat pelatihan petani di sana, di NTT sana, di Atambua, itu kita kirim orang petani-petani kita dari kelompok-kelompok tani dari Jawa, kita latih gitu. Untuk misalnya latihan hari ini, tanggal 30 ini pulang mereka, 12 hari di sana. Dilatih tentang metode tani Nusantara. Apa itu? Bertani dengan sedikit pupuk kimia atau bahkan tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, itu dilatih. Nah, jadi memang yang jelas kalau ditanya gitu ya, ya dua-duanya saya oke. Anda punya kapasitas itu. Ya, artinya nggak terus ujuk-ujuk orang entah dari langit tiba-tiba ya udah jadi ini gitu. Sebenarnya tugas khusus apa Mas yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Anda Pak Prabowo Subianto hingga akhirnya berubah begitu cepat? Yang tugas khusus pertama tentu kan memenangkan kontestasi Pilpres beliau, itu tugas paling utama lah. Ya begitu menang saya anggap ya saya jujur aja, begitu beliau menang nih, Pak Prabowo Mas Gibran menang tuh mungkin bisa dibilang 70% beban hidup itu inilah. Saya jujur, saya orang yang dari bukan siapa-siapa, saya lahir dari orang desa, diajari, dididik, dimentori oleh Pak Prabowo. Jadi buat saya apa ya, Pak Prabowo jadi presiden itu more than enough gitu. Sebetulnya saya nggak pernah bercita-cita saya jadi gubernur, saya nggak pernah bercita jadi menteri. Cita-cita saya adalah saya ingin melihat bapak, orang tua, ayah, bos, pimpinan, ketua umum saya jadi presiden. Pada kenyataannya setelah terpilih, kemudian ibaratnya ada semacam petunjuk untuk try gitu, mencoba untuk menawarkan diri kepada rakyat sebagai kandidat calon gubernur, dan saya lakukan. Karena dan terlihat sangat siap begitu. Ya, siap dan tidak siap saya kira ya ini ya, apa? Ini kan lomba ya, lomba banyak-banyakan yang nyoblos ya. Nah, untuk orang sampai ada willingness untuk nyoblos, itu kan berarti dia harus suka. Jadi dia mau nyoblos. Kenapa kamu nyoblos? Karena saya suka. Kenapa kamu suka? Karena saya tahu. Kok kamu tahu? Ya karena terkenal. Jadi stepnya memang ada banyak. Kalau menurut saya sih, saya intinya begini. Apapun tugas, amanah, itu saya orangnya kalau ditugasi, apapun tugasnya saya sungguh-sungguh, Mbak. Mas Dar ini kan selain menjadi Wapenten juga masih sebagai Ketua DPD Partai Gerindra gitu. Ini membagi dua tanggung jawab yang besar, seperti apa Mas? Ya siang malam aja. Bisa ya, nggak mungkin dua tanggung jawab itu. Kalau gitu di Jawa Tengah nama-namanya seperti apa dong Mas? Sudah ada mungkin yang sudah disetujui dari ada. Siapa aja tuh Mas kira-kira mungkin bisa diceritakan? Misalnya di Sukoharjo kita sudah ada rekomendasi calon bupati sama wakil bupati. Di Temanggung kita sudah ada calon bupati wakil bupati. Udah di Temanggung, terus ini lagi di bulan-bulan inilah kita kira rekom keluar ya. Ini semua kesibukan politik sekarang ini lagi ngurusin urusan rekomendasi pilkada. Untuk gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah? Kalau gubernur jelas kita ke Pak Lutfi, ke Pak Kapolda, kita sudah firm ya itu? Sudah firm dengan berbagai pertimbangan, termasuk juga kiprah beliau. Beliau di situ juga udah lama ya. Saya kira lebih dari 5 tahun ya
jadi Wakapolda, Kapolda, sebelumnya Kapolres, jadi cukup dikenal di Jawa Tengah, kemudian juga kesan baik orang gitu. Jadi maksudnya ya termasuk salah satu tadinya ya salah satu kandidat yang diperhitungkan, dan sekarang dalam waktu dekat pasti akan kita dukung dan akan kita keluarkan rekom untuk beliau. Berarti kader-kader Anda yang sebelumnya firm dukung Anda sebagai Gubernur Jawa Tengah akan difokuskan untuk Pak Lutfi begitu ya, ke depannya? Ya tentu juga nggak kayak bebek yang memang juga nggak semudah itu juga yang pindah ya, nggak gitu. Ini adalah orang yang mencintai saya, orang yang mencintai saya sepenuhnya tanpa banyak kenal, tapi orang-orang ini semua bonding dan punya emosional dengan saya. Saya paham juga ada mungkin banyak diantaranya yang kecewa ya. Tapi ya itu tugas saya adalah bagaimana tetap merawat pasukan ini, tetap merawat orang-orang yang telah mencintai saya tadi itu. Dan tentu saja itu tugas saya untuk, ya ada yang memang langsung samina watona gitu ya ada, tapi banyak diantara saya harus akui bahwa ada beberapa yang masih mangkel lah gitu. Ya tentunya itu tugas saya untuk saya harus menjelaskan lebih dan termasuk ya mungkin tayangan ini juga barangkali juga memberi kepastian terus dan seterusnya. Jadi ya coba saya ini sih Mbak cukup surprise sih. Saya dalam waktu kampanye sekian pendek ya, cuma 3 bulan lebih lah, 3 bulan ya 4 bulan kurang, bisa bonding dengan banyak orang sedekat atau sedalam itu gitu. Ada yang sempat menangis, ada yang itu. Nah tentu ini itu biasa. Tentu saja sama seperti kemarin misalnya kalau kita lihat Pak Prabowo bergabung ke Pak Jokowi gitu kan, banyak juga yang kecewa. Tapi toh akhirnya setelah kita berjalannya waktu ya kan, pendekatan, kita kasih penjelasan, saya kira rasa cinta itu kan nggak mudah hilang, jangan. Yang bahaya kan kalau terlalu cinta itu biasanya jadi benci. Intinya siap menjalankan sebagai Wakil Menteri Pertanian, sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Gas. Baik. Ya. Terima kasih, terima kasih Mbak Fatima, terima kasih. Kita tunggu gebrakannya selama kurang dari 3 bulan ini sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Ya, pemirsa, itulah wawancara kita dengan Wakil Menteri Pertanian Mas Sudaryono. Tentunya kita akan tunggu kiprahnya untuk pertanian Indonesia. Dan saya Fatima Abar, mewakili kru yang bertugas, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pemirsa, sekarang kita ke informasi selanjutnya, di mana semburan air sumur bor di wilayah Madura, pemirsa. Kita simak informasi berikut ini. Semburan air sumur bor di Sampang, Madura, Jawa Timur terus mengalir di halaman rumah warga meski ketinggian air mulai berkurang. Namun aliran air dari tanah ini bertambah besar dan melebar. Ketinggian air sebelumnya mencapai 20 meter, namun saat ini semburan air mulai berkurang yaitu sekitar 15 meter dari permukaan tanah. Walaupun demikian, semburan air yang keruh dan berbau belerang masih terlihat cukup kencang dan lubang sumur bor bertambah besar dan melebar. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, aparat kepolisian Polres Sampang memberikan tanda garis pembatas polisi di sekitar semburan air sumur bor. Petugas mengimbau agar warga tidak terlalu dekat dengan semburan air karena dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, warga juga diminta agar tidak mengkonsumsi air semburan sumur bor karena kandungannya masih dalam penelitian pihak berwenang dari Provinsi Jawa Timur.
Pengelola sekolah swasta SMP dan SMA Petra di Surabaya, Jawa Timur berseteru dengan pengurus rukun warga setempat, yakni rukun warga Manyar, Mulyorejo, Surabaya. Pemicunya adalah karena sekolah menolak kenaikan iuran keamanan yang diminta pihak RW setempat, senilai 35 juta rupiah setiap bulan. Penarikan iuran di sekolah SMA Petra 3 Surabaya oleh pengurus RW mencapai puluhan juta berlangsung sejak tahun 2017. Awalnya iuran sebesar 18 juta per bulan dan terus mengalami kenaikan sampai 5 kali. Dan pada tahun 2023 mencapai 32 juta. Pada awal tahun 2024 pengurus RW hendak menaikkan lagi mencapai 35 juta, di mana pihak sekolah enggan membayar. Pihak sekolah Petra menyesalkan lantaran iuran tersebut harusnya didiskusikan bersama antar pihak sekolah dan RW melalui kesepakatan bersama. Pihak sekolah Petra juga menilai uang iuran tidak transparan dan tidak bisa divalidasi kebenarannya. Terlebih pihak sekolah Petra juga dilakukan audit internal terkait pengeluaran sekolah. Masing-masing bayar kehidupan kan butuh. Ya pemirsa, sementara itu pihak RW setempat menyebutkan kenaikan iuran sebesar 35 juta untuk sekolah Petra untuk membayar uang petugas keamanan sebanyak 39 orang dan 1 pembina. Mereka awalnya dibayar 2,7 juta, namun pada awal tahun ini dinaikkan menjadi 3 juta, sehingga iuran untuk uang keamanan juga naik menjadi 35 juta rupiah per bulan. Selain itu, untuk perbaikan fasilitas dan jalan serta perawatan CCTV, warga sekitar sekolahan Petra 3 selama ini juga merasa tidak nyaman lantaran setiap jam berangkat dan pulang sekolah, jalan di sekitarnya mengalami kemacetan karena jumlah siswa yang mencapai ribuan. Suasana bising dikeluhkan warga karena mobil mengantar jemput para siswa. Sebuah truk bermuatan besi nyaris terjatuh ke bawah jembatan Semanggi saat melintas di tol dalam kota Jakarta. Diduga truk mengalami selip ban akibat jalan licin setelah diguyur hujan. Truk yang membawa muatan besi terlihat tersangkut di pembatas jalan usai kecelakaan di ruas tol dalam kota dari arah Selipi menuju Mampang, Jakarta Selatan. Sopir kehilangan kendali kemudian banting setir dan menabrak pembatas jalan hingga nyaris terjatuh di bawah jembatan Semanggi. Kecelakaan ini tepatnya terjadi di wilayah Setiabudi. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang. Selanjutnya, truk tersangkut dievakuasi petugas di wilayah tol Jasa Marga. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan alternatif Citeko, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Diduga sopir tidak mengenal medan, berbelok dan menanjak juga menurun. Akibatnya beberapa penumpang mengalami luka. Ya, sebuah bis membawa rombongan keluarga berjumlah 30 penumpang dan berangkat dari Rawabelong, Jakarta Barat menuju wilayah Villa Putih di Desa Kuta, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Ya tentunya untuk menghadiri acara keluarga. Namun saat melintasi jalan alternatif rem bus mengalami kerusakan hingga akibatkan kecelakaan. Bis keluar jalur dan menabrak pembatas jalan. Jalan yang licin menanjak turun mengakibatkan supir kesulitan kendalikan kendaraannya. Penumpang selamat dievakuasi oleh personil polisi Cisarua dan personil Koramil Cisarua. Sementara korban yang mengalami luka-luka mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Tujuh bulan tak diketahui keberadaannya, seorang biduan ditemukan tewas terkubur. Sungguh miris, korban dibunuh dan dikubur oleh suaminya sendiri. Ya, dalam aksi kejahatannya, Asep Saifuddin, suami korban, mengajak 3 temannya lakukan pembunuhan. Saat itu keempat pelaku telah ditahan di Polresta Bandung akibat pembunuhan tersebut yang direncanakan sejak Desember tahun 2023 dan pembunuhan dilakukan Januari 2024. Kepada keluarga, suami korban mengaku istri sedang ada job manggung sehingga tidak bisa dihubungi keluarga. Keluarga sudah melakukan pencarian, melapor ke polisi dan pemeriksaan akhirnya terungkap korban telah dibunuh.
dan dikubur tak jauh dari rumah. Polisi kemudian lakukan pembongkaran makam, selanjutnya lakukan otopsi jenazah. Kepada polisi, suami korban berdalih membunuh korban karena cemburu setelah mendengar korban diduga berselingkuh. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk malam hari ini, pemirsa. Ya, dan sesaat lagi pemirsa kita akan menyaksikan program khusus One on One di mana ada Tisa Novini yang akan mewawancarai ayah dari almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Akhir kata saya Agita Mahlika. Saya Caca Anissa, selamat malam, sampai jumpa.